Anda kembali di Selamat Indonesia pemirsa dan kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Dr. Ingrid, Ibu Sulis dan juga Ibu Yanti. Bu Sulis, terkait dengan saat ini kandungan-kandungan yang terdapat pada obat larut ataupun juga obat yang bisa diberikan saat ini juga masih menjadi concern untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi dalam segi farmakologi sendiri, adakah kandungan lain saat ini selain etilen dan dietilen yang menjadi concern dan berpotensi bahwa ini menyebabkan jangka panjang ataupun jangka pendek terkait dengan gagal ginjal? Iya, jadi sebetulnya sebelum ada laporan WHO tentang Gambia, mungkin nggak kepikir juga tentang etilen glikol dan dietilen glikol ya. Setelah Betul. mereka melaporkan kasus di Gambia dan ada kemungkinan ke sana, maka sekarang memang kita concern-nya baru ke sini, Mas. Jadi memang baru etilen glikol dan dietilen glikol yang menjadi apa ya istilahnya dicurigai sebagai penyebab. Karena secara farmakologi juga memang bisa, artinya etilen glikol itu ketika masuk dalam tubuh dan kemudian dia dimetabolisir di dalam tubuh menjadi zat racunnya, maka memang salah satu efeknya bisa menyebabkan gangguan ginjal dan itu ternyata kejadiannya kan sebagian besar gangguan ginjal akut ya, sehingga kalau Mhm. menduga itu ya tidak salah, artinya bisa masuk akal juga bahwa itu kemungkinan adalah DEG dan EG seperti yang terjadi pada Gambia. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan adalah bukan cuman sekedar ada, tetapi jumlahnya berapa. Karena kan Nah, kalau namanya cemaran itu kan sebetulnya mhm, cuma sedikit ya, yang bisa sampai mhm. menghasilkan suatu efek yang apalagi akut sampai meninggal itu pastinya membutuhkan dosis yang cukup besar begitu. Sehingga memang perlu digali, jangan-jangan bukan cemaran, tetapi memang ditambahkan. Misalnya ada seperti itu saya kira Mhm. memang perlu pengawasan dan penggalian yang mendalam begitu. Karena Oke, ini bukan artinya tindakan yang benar ya, artinya ini adalah sudah mhm, ranahnya kriminal ya kalau misalnya benar-benar ada menambahkan DEG dan EG. Karena betul betul kok betul. begitu cepat dan prosesnya itu drastis ya, artinya dampaknya sangat fatal begitu. Tapi sekali lagi Artinya masih efek perlu pendalaman. dari etilen dan dietilen ini itu tidak bisa kemudian langsung memberikan efek yang terlihat nampak gitu ya, tapi bisa dikatakan ini apa ketika kemudian diberikan secara rutin itu terjadi kumulasi di dalam dan itu yang menyebabkan kemudian akhirnya gagal ginjal begitu Ibu Sulis ya? Sebetulnya etilen glikol itu kalau dalam jumlah yang kecil ya, artinya di bawah Mhm, ambang safety itu kan nanti akan dieliminasi juga oleh tubuh. mhm. Ya, karena sebenarnya tubuh kita akan punya proses untuk mengeliminasi semua obat yang masuk begitu, sehingga tidak akan terakumulasi. Tetapi kalau memang masuknya itu dalam jumlah yang lebih besar, ya mungkin pengeluarannya tidak sebanding dengan yang masuk begitu ya, sehingga barangkali Mhm. bisa terakumulasi begitu. Jadi memang Oke, baik. tergantung juga dari dosis yang masuk begitu, Mas. Namanya obat Oke. itu kan Mhm. bisa apa namanya, obat itu adalah racun ya, yang Mhm membedakan mhm. adalah dosisnya. Jadi kalau besar ya bisa menjadi racun, kalau sedang jadi tepat, kalau kurang mungkin itu efek, gitu. Oke, Dokter Ingrid, ini tentunya menjadi concern Gitu. bersama saat ini bagi orang tua. Saya lihat juga Dokter Ingrid selalu aktif melalui platform media sosial juga selalu memberikan sosialisasi mengenai obat-obatan alternatif begitu ya. Apa kiranya bisa menjadi masukan untuk orang tua yang kiranya memiliki buah hati tapi sepertinya mengalami panas, demam, tapi takut saat ini memberikan obat. Apa alternatif yang bisa diberikan? Iya, mungkin sebelum saya menjawab, saya sedikit tadi menanggapi sedikit. Mungkin Oke. kalau kita lihat data-data penelitian yang sudah ada, studi epidemiologis, kemudian case control di negara-negara lain, tapi tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 99, tahun 2006, sebetulnya waktu itu di Bangladesh, kemudian di Panama itu sudah terbukti ternyata kematian anak-anak karena gagal ginjal akutnya sudah terkonfirmasi disebabkan oleh dietilen glikol dan etilen glikol, di mana anak-anak yang meninggal tersebut mengonsumsi obat sirup paracetamol dan obat sirup batuk pilek yang sebetulnya tertulis dalam label produknya mengandung bahan pelarut Baik. gliserin, tetapi ternyata banyak yang kasusnya itu gliserinnya diganti ya, diganti dengan dietilen glikol. Dan itu Oke. memang akhirnya prosesnya proses hukum dan itu lintas negara karena biasanya mendapatkan bahan baku pelarut gliserin yang kemudian sengaja diganti dengan dietilen glikol itu Mhm. biasanya perbuatan kriminal dari supplier bahan baku yang ada di luar negeri misalnya yang biasanya kita import juga Nah, itu mungkin oke. yang concern kita juga ya selain kenapa kita menganjurkan atau kami menganjurkan beberapa alternatif lain yang bisa Mhm.
para ibu-ibu berikan kepada anak-anaknya selama masih dalam investigasi ya kasus gagal ginjal Ya, akut pada kita anak nantikan ini, dan tentunya selama investigasinya. obat sirup setidaknya obat sirup parasetamol masih belum dinyatakan semua yang beredar di Indonesia 100% aman, maka sebetulnya kita punya ramuan tradisional ya yang empirik. Empirik itu artinya berdasarkan tradisi, berdasarkan pengalaman dari generasi ke generasi. Jadi sudah misalnya dipakai ribuan tahun, ratusan tahun oleh nenek moyang kita, bahkan oleh nenek moyang bangsa-bangsa di Oke, apa saja dunia. berarti dokter? Nah, kebetulan kami karena merasakan keprihatinan yang sangat mendalam, dan sebetulnya korban gagal ginjal akut di Indonesia ini yang udah memecahkan rekor ya dibandingkan di negara lain dari sisi Mm-mm. jumlah. Sehingga para ibu-ibu termasuk teman sejawat dokter pun bertanya kepada kami apa kira-kira yang bisa direkomendasikan kepada para orang tua ketika Nah, anaknya mm, misalnya mm, mm. mengalami demam baru 1 hari, batuk, pilek, ketika tidak bisa membeli obat sirup parasetamol secara bebas, apa yang bisa diberikan? Nah, yang bisa Nah, singkat diberikan saja dokter, diantaranya silakan. dengan memberikan ramuan yang berasal dari bahan-bahan rempah atau bahan-bahan herbal yang biasa ada di dapur kita. Misalnya kami merekomendasikan sirup madu bawang jahe ya untuk anak usia 1 sampai 12 tahun. Adapun untuk anak di bawah 1 tahun karena belum aman untuk mengonsumsi madu, maka Mm-mm. untuk anak 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa diberikan kunyit sebetulnya ya, kunyit yang Oke, dicampurkan ke kunyit. dalam ASI atau ke dalam susu formulanya. Nah, tetap saja ketika seorang anak demam, yang paling utama adalah pemberian cairan yang cukup. Ya, jangan sampai anaknya dehidrasi. Sehingga Hmm, yang penting diingat oleh para orang tua, ketika anak itu demam, maka baik. yang juga penting untuk langsung dilihat atau dievaluasi adalah frekuensi buang air kecil ya, dan Oke, seberapa volumenya. Karena buang air walaupun kecil, ini tidak mm-mm, menyangkut dan gagal suhu ginjal ya. akut, tetapi sebetulnya dehidrasi ini akan Mm-mm, memperparah daripada demamnya. Jadi yang paling utama sebetulnya tetap mencukupi kebutuhan mm-mm, cairan, kemudian kebutuhan nutrisi bergizi mm-mm. seimbang. Tetapi kita tentu sama-sama tahu bahwa Baik ketika dokter. anak Mm-mm, sakit biasanya tentu akan lebih sulit makan ya, sehingga ketika anak sakit demam misalnya, ketika volume atau banyaknya asupan makanan berkurang misalnya, itu sebetulnya tidak apa-apa. Oke, Setidaknya baik dokter Ingrid. cairan Mm-mm. itu yang Sudah paling kami catat utama adalah poin-poinnya. cairan ya, cairan apakah susu atau air putih itu malah kalau bisa ditambah ya, ditambah Oke, sudah misalnya kami catat berarti ya yang dokter tadinya Ingrid ya. berapa gelas ditambah dua Baik, gelas sehingga dari akan membantu hidrasinya ya. penurunan suhu. Mm-mm. Gitu. Oke, baik. Sudah kami catat poin-poinnya di sini dan juga alternatifnya juga sangat membantu sekali. Baik, terima kasih untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Ingrid Tania, Ketua Umum PDP OTJI. Kemudian ada Ibu Zulis Ikawati, pakar farmasi UGM, dan juga Ibu Yanti Oktaviani yang juga sudah bersama kami. Ibu, salam kami untuk keluarga dan tetap kuat. Terima kasih banyak.